Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Safalmira. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan WSDSS untuk optimalisasi rute kendaraan sampah pada Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Latar belakang penerapan SDSS ini yang pertama yaitu pengembangan wilayah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan memberikan kontribusi pada pembangunan suatu wilayah. Konsep pengembangan wilayah adalah upaya dalam mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya dengan penyeimbangan dan penyelesaian pembangunan antar daerah, antar sektor, serta pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Indonesia merupakan salah satu negara yang cakupan wilayahnya yang luas dan membutuhkan inventarisasi data dari kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Inventarisasi tersebut menggunakan informasi geospasial, yaitu informasi keruangan yang dapat membantu pemerintah dalam merencanakan dan pengelolaan kawasan wilayah, akan tetapi selama ini terjadi ketidakefektifan dalam penggunaan informasi tersebut, baik dari pemerintahan dan pihak swasta atau pihak yang menggunakan informasi geospasial lainnya. Oleh karena itu, muncullah inisiatif infrastruktur data spasial atau IDS. Kegiatan ini dimulai pada tahun 1991 dengan inisiatif bernama Sistem Informasi Geografi Nasional atau SIGNAS, hingga pada tahun 1999 atau 2000 berubah nama menjadi Infrastruktur Data Spasial Nasional IDSN dan disusul dengan dikeluarkan Dekret Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Spasial Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Selanjutnya ada kebutuhan data dan kompleksitas perencanaan perkotaan dan masalah transportasi. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System mulai diminati untuk menganalisis permasalahan operasional. Sistem informasi geografis atau GIS telah menjadi komponen DSS sehingga menjadi alat penting untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menampilkan data spasial dalam berbagai besar aplikasi perencanaan seperti dalam masalah penentuan rute kendaraan, dan lain-lain. Kemudian teknologi World Wide Web atau WWW telah mengubah desain, pengembangan, dan implementasi serta penyebaran DSS. Namun diakui bahwa penggunaan komputasi berbasis web aplikasi DSS untuk akses jarak jauh memang masih kurang umum. Kemudian selanjutnya terdapat definisi atau pengertian dari DSS. DSS yang menjadi singkatan dari Decision Support System adalah dalam bahasa Indonesianya sistem pendukung keputusan, merupakan serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi yang terkomputerisasi dengan support kegiatan pengambilan keputusan bisnis maupun organisasi. DSS yang dirancang dengan tepat ialah suatu sistem berbasis perangkat lunak interaktif yang berguna untuk membantu para pengambil keputusan untuk memilah informasi yang berguna dari beberapa dokumen, data mentah, pengetahuan pribadi, atau model bisnis untuk mengidentifikasikan serta memecahkan berbagai masalah dan mengambil keputusan dengan benar. DSS sendiri digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa, serta membentuk data yang dikumpulkan, lalu mengambil keputusan yang benar atau membangun strategi dari analisis, namun tidak memengaruhi terhadap komputer, basis data, dan manusia penggunanya. Biasanya informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi DSS ini akan melakukan yang pertama yaitu angka-angka penjualan antar suatu periode dengan periode lainnya, kemudian angka-angka pendapatan yang diperkirakan dari asumsi penjualan produk baru, kemudian ada mengakses semua aset informasi terbaru yang mencakup data legasi dan relasional, gudang data, kumpulan data dalam jumlah besar. Yang terakhir yaitu konsekuensi pilihan pengambilan keputusan yang berbeda berdasar pada pengalaman dalam suatu konteks yang dirinci ulang. Dilihat dari berbagai kegunaan yang bisa dilakukan oleh DSS, maka tidak heran jika berbagai industri sangat bergantung pada perangkat. Teknik dan permodelan ini hanya untuk mempermudah mereka dalam menganalisa dan memecahkan berbagai pertanyaan bisnis sehari-hari. Selain itu, DSS bersifat tergantung oleh data, sebagaimana keseluruhan proses mengambil dari seluruh kumpulan data yang tersedia untuk dianalisa lebih lanjut.
Kemudian selanjutnya terdapat jenis-jenis DSS. Jenis-jenis DSS ada banyak, namun di sini saya hanya menampilkan 4 jenis-jenis DSS. Yang pertama yaitu DSS model pasif. DSS model pasif ialah model yang hanya mengumpulkan data dan mengorganisirnya dengan efektif. Model ini umumnya tidak akan memberikan suatu keputusan yang khusus atau hanya bisa menampilkan data saja. Suatu DSS aktif pada kenyataannya sanggup memproses data dengan secara eksplisit, menampilkan berbagai solusi dari data yang sudah terkumpul. Kemudian ada DSS model aktif. DSS model aktif merupakan kebalikan dari model pasif. Model ini mampu memproses data dan secara eksplisit menunjukkan solusi dari data yang telah diperoleh. Meskipun harus diingat bahwa intervensi manusia terhadap data tidak dapat dipungkiri lagi. Contohnya data yang kotor atau data sampah yang tentunya akan menghasilkan keluaran yang tidak bersih. Kemudian yang ketiga ada data driven DSS. Data driven DSS adalah memfokuskan diri pada pengumpulan data yang akan memanipulasi supaya cocok dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Bisa berupa data internal atau eksternal dan mempunyai berbagai format. Oleh karena itu sangat penting bahwa data yang dikumpulkan dan digolongkan secara sekuensial, misalnya data penjualan harian, inventory pada tahun sebelumnya, dan anggaran operasional dari satu periode ke periode lainnya. Yang terakhir adalah Knowledge Driven DSS. Knowledge Driven DSS merupakan tipe DSS yang memakai aturan-aturan yang tersimpan dalam komputer yang nanti digunakan untuk menentukan apakah keputusan itu harus diambil atau tidak. Contohnya yaitu batasan berhenti pada perdagangan bur. Selanjutnya kita sampai pada studi kasus yang saya ambil di Indonesia sendiri. Penerapan WDSS salah satunya terjadi di Kota Semarang, yaitu penerapan WDSS untuk optimalisasi rute kendaraan pengangkut sampah pada Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Lingkungan yang sehat merupakan hal yang mutlak yang diperlukan bagi masyarakat, dan salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan adalah adanya tumpukan sampah akibat dari tingginya aktivitas dan padatnya penduduk kota. Perkembangan kota yang pesat dapat menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk di kota tersebut, sehingga akan menambah produksi dan volume sampah yang ada, yang berbanding lurus dengan perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk. Demikian juga halnya dengan Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2012, jumlah penduduk Kecamatan Pedurungan adalah 62.429 jiwa dengan luas wilayah adalah 526,33 hektar. Pola persangkutan sampah perkotaan yang dilakukan pada saat ini adalah pola pengangkutan dengan sistem pengambilan tiap titik jalan perkotaan dari tempat sumber sampah ke lokasi TPA, yang memakan waktu yang cukup lama. Setelah dikumpulkan, sampah diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang yang berlokasi di Kelurahan Kedung Panik, Kecamatan Wijen, Kota Semarang. Kecamatan Pedurungan sendiri adalah salah satu kecamatan yang padat penduduk dan merupakan salah satu kecamatan besar di Kota Semarang. Akibat penduduknya yang sangat tinggi mengakibatkan sering terjadi kemacetan lalu lintas, sehingga semakin menghambat pengambilan dan pengiriman sampah menuju TPA Jatibarang. Semarang ini berdasarkan kondisi permasalahan sistem pengelolaan persampahan Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Kemudian peneliti tertarik untuk meneliti jarak optimal rute kendaraan pengangkut sampah dengan menggunakan WDSS atau Web Spatial Decision Support System. Dari Web Spatial Decision Support System atau WSDSS dapat ditemukan kesimpulan bagaimana jarak optimal rute kendaraan pengangkut sampah, antara lain menghasilkan prototipe Web Spatial Decision Support System atau WDSS. Dalam prototipe tersebut menggunakan variabel jarak tempuh, waktu dan volume sampah sebagai penentuan rute terpendek dan waktu optimal pengambilan sampah. Dari simulasi Web Spatial Decision Support System didapatkan rute terpendek dengan jarak tempuh 24,2 km dengan waktu tempuh 45 menit. Dengan didapatkan waktu tempuh dari jarak terpendek dapat digunakan sebagai penentuan waktu optimal pengambilan sampah perkotaan di wilayah Kecamatan Pedurungan. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus tersebut, yang pertama itu dari Web Spatial Decision Support System ditemukan kesimpulan bagaimana jarak optimal rute kendaraan pengangkut sampah.